Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Marlina dari kelas 01 PM 4 Manajemen Sumber Daya Manusia 2 Universitas Dinamika Bangsa. Di sini saya membuat video guna memenuhi tugas akhir semester 4 Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Dan di sini saya mengambil materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut WHO ialah sebuah upaya untuk memelihara dan juga meningkatkan kesehatan fisik tubuh kita, meningkatkan kesehatan mental pekerja, dan juga meningkatkan kesehatan sosial setiap para pekerja yang ada. Menurut filosofi, K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pemikiran untuk menjamin keutuhan atau kesehatan bagi jasmani maupun rohani para tenaga kerja dan semua orang atau warga di setiap negara, khususnya Indonesia. Menurut ilmuwan, K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja merupakan semua yang ada pada ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya suatu kejadian seperti kecelakaan, penyakit yang terjadi akibat kejadian di tempat kerja, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya yang menyangkut kejadian di tempat kerja. Menurut OHSAS 18001/2007, K3 atau keselamatan kerja merupakan sebuah kondisi dan faktor yang berdampak pada kesehatan dan keselamatan kerja para ketenaga kerjaan maupun orang lain yang menyangkut atau yang berada di sekitar lingkungan pekerjaan tersebut. Adapun perbedaan antara keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja. Pertama, keselamatan kerja itu fokus terhadap bahaya dan risiko yang menimbulkan kerugian yang bersifat akut. Kedua, keselamatan itu berdampak yang langsung terlihat. Ketiga, keselamatan itu bisa dihindari seperti dari suatu kebakaran, kecelakaan, cedera. Kesehatan kerja. Pertama, kesehatan itu fokus terhadap bahaya dan risiko yang menimbulkan kerugian tetapi bersifat kronis. Kedua, kesehatan itu berdampak yang tidak langsung terlihat atau butuh waktu dan besaran bahaya yang terjadi. Dan ketiga, kesehatan itu bisa diantisipasi agar tidak terkena penyakit yang diakibatkan pada saat bekerja. Adapun dasar hukum kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13/2003 Pasal 87 disebutkan setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Dapat dilihat juga ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Pertama, beban kerja baik fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, memberi pekerja perlu mengupayakan penetapan pekerja agar sesuai dengan kemampuan tiap pekerja. Kedua, kapasitas kerja yang bisa jadi berbeda-beda antar karyawan. Kapasitas kerja tiap karyawan biasanya tergantung latar belakang pendidikan, keterampilan, kesehatan jasmani, ukuran tubuh, dan keadaan gizi setiap karyawan. Dan ketiga, lingkungan kerja yang mencakup
faktor fisik, kimia, biologi, ergonomik, maupun psikososial. Dan dilihat juga ada tujuan K3 dan prinsip K3. Tujuan K3 itu pertama, agar setiap pegawai atau karyawan mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya, selektif mungkin. Ketiga, agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Prinsip K3, pertama, menyediakan alat pelindung diri atau APD di tempat kerja. Kedua, menyediakan buku petunjuk penggunaan alat atau isyarat bahaya. Ketiga, menyediakan sarana prasarana yang lengkap di tempat kerja. Dan yang keempat, menyediakan peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab. Dan juga dapat dilihat juga ada pentingnya penerapan K3. Yang pertama, alasan prikemanusiaan. Kedua, memenuhi peraturan perundang-undangan. Dan ketiga, alasan ekonomi. Dan juga ada penyebab kecelakaan kerja yang sering terjadi atau yang sering dialami, yaitu ada 3. Yang pertama, perilaku yang tidak aman sebesar 88%, kondisi lingkungan yang tidak aman sebesar 10%, dan atau kedua hal tersebut di atas terjadi secara bersamaan. Heinrich dalam Noto Atmojo 2007. Sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.